Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'auda ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, memasuki pembahasan kita pada bab 2, yaitu materi tentang manusia dalam Islam. Melanjutkan pembahasan pada bab 1 tentang Dinul Islam, saudaraku yang berbahagia, maka pada bab 2 ini kita mempelajari dan memahami tentang diri kita. Apa posisi kita pada saat sekarang ini, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dan kita tahu bahwasanya posisi kita adalah sebagai makhluk yang bernama manusia. Dan saudaraku yang berbahagia, pada bab 2 ini kita akan bersama-sama memahami tentang bab manusia dalam Islam. Silakan saudaraku yang berbahagia, sebagai pengantar, silakan saudara untuk melihat di link YouTube yang tersedia tentang awal penciptaan manusia. Saudaraku yang berbahagia, penyebutan manusia di dalam Al-Quran menggunakan kata insan dan nas. Konsep insan selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, kreatif, dinamis, dan terus bergerak menuju ke arah kesempurnaan. Surat Az-Zumar ayat 27. Konsep Al-Nas dipergunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk kepada semua manusia sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Menggunakan kata bashar terambil dari kata akar kata yang pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang sama lahir kata basyaroh yang berarti kulit. Dalam hal inilah kita dan Nabi Muhammad itu sama, yaitu punya telinga, kaki, dan anggota tubuh yang lain, yaitu terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata Bani Adam dan zuriat Adam. Kata ini merujuk kepada arti bahwa manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Saudaraku yang berbahagia, kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang berwujud manusia ternyata diberikan potensi yang luar biasa sebagai makhluk ciptaan Allah. Potensi untuk mengetahui nama dan fungsi benda-benda alam. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang berkemampuan untuk menyusun konsep-konsep, mencipta, mengembangkan, dan mengemukakan gagasan, serta melaksanakannya. Potensi ini adalah bukti yang membungkam malaikat yang tadinya merasa wajar untuk dijadikan khalifah di bumi, dan karenanya mereka bersujud kepada Adam alaihissalam. Surat Al-Baqarah ayat 31-32. Pengalaman hidup di surga, baik yang berkaitan dengan kecukupan dan kenikmatannya, maupun rayuan iblis dan akibat buruknya, pengalaman di surga adalah arah yang harus dituju dalam membangun dunia ini. Kecukupan sandang,
pangan dan papan serta rasa aman terpenuhi. Surat 20 ayat 116 sampai 119. Sekaligus arah terakhir bagi kehidupannya di akhirat kelak. Sedangkan godaan iblis dengan akibat yang sangat fatal itu adalah pengalaman yang amat berharga dalam menghadapi rayuan iblis di dunia. Sekaligus peringatan bahwa jangankan belum masuk surga, yang sudah masuk surga pun bila mengikuti rayuannya akan terusir dari surga. Yang selanjutnya, petunjuk-petunjuk keagamaan. Walaupun manusia telah dibekali oleh Allah dengan panca indera yang sehat, daya cipta rasa dan karsa yang kuat dan hebat, namun kesemuanya itu masih ada keterbatasan dan kelemahan, serta kekurangannya. Kebenaran yang dihasilkan bagaimanapun akuratnya masih bersifat nisbi dan relatif. Untuk mencapai kebenaran yang hakiki, manusia masih memerlukan petunjuk dan bimbingan agama. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 147 yang artinya, kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang bimbang dan ragu. Kemudian yang berbahagia, peserta mata kuliah pendidikan agama Islam, kita sebagai manusia harus memahami tentang apa yang menjadi fitrah manusia tersebut. Secara etimologi, kata fitrah terambil dari akar kata al-fatar yang berarti belahan. Dari kata al-fatar memunculkan beberapa makna, antara lain penciptaan atau kejadian. Fitrah manusia adalah kejadian sejak awal penciptaannya atau bawaan sejak lahirnya. Fitrah adalah bentuk dan sistem yang diwujudkan Allah pada setiap makhluk. Fitrah yang berkaitan dengan manusia adalah apa yang diciptakan Allah pada manusia yang berkaitan dengan jasmani, akal, dan ruhnya. Terdapat di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Manusia berjalan dengan kakinya adalah fitrah jasadiahnya. Sementara menarik kesimpulan melalui premis-premis adalah fitrah akliyahnya. Senang menerima nikmat dan sedih bila ditimpa musibah juga adalah fitrah dari manusia. Yang kedua yaitu nafsu manusia. Kata nafs dalam Al-Quran mempunyai banyak makna. Di antaranya bermakna sebagai totalitas manusia. Dalil surat Al-Maidah ayat 32. Dalam pandangan Al-Quran, nafas diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Oleh sebab itu, itulah sisi dalam manusia ini harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan sisi fisiknya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 7-8 yang artinya, demi nafs serta penyempurnaan ciptaan Allah mengilhamkannya kepada kefasikan dan ketakwaan. Surat 91 ayat 7-8. Kemudian selanjutnya, saudaraku yang berbahagia, yaitu berbicara tentang kolbu manusia. Kata kolbu terambil dari akar kata kolaba yang bermakna membalik, karena seringkali ia berbolak-balik, terkadang senang dan terkadang susah, terkadang setuju dan terkadang menolak. Kolbu amat berpotensi untuk tidak konsisten.
Al-Quran pun menggambarkan makna demikian, yakni ada kolbu yang baik dan ada pula kolbu yang buruk. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Qaf ayat 37 yang berbunyi, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang memiliki kolbu atau yang mencurahkan pendengaran lagi menjadi saksi. Dari ayat di atas dan juga ayat-ayat lain tentang kolbu, terlihat bahwa kolbu adalah wadah dari pengajaran kasih sayang, rasa takut dan keimanan, serta kekufuran. Dari isi kolbu, sebagaimana dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa kolbu menampung hal-hal yang disadari oleh pemiliknya. Ini merupakan salah satu perbedaan antara kolbu dengan nafs, yaitu nafs menampung apa yang ada di bawah sadar dan atau sesuatu yang tidak diingat lagi. Dari sini, saudaraku yang berbahagia, dapat dipahami mengapa yang dituntut untuk dipertanggungjawabkan hanya isi kolbu, bukan isi nafsu. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 225 yang berbunyi, Allah menuntut tanggung jawab kamu menyangkut apa yang dilakukan oleh kolbu kamu. Surat Al-Baqarah ayat 225. Kemudian saudaraku yang berbahagia, kita berbicara tentang ruh manusia. Menurut Al-Quran, surat Al-Isra ayat 85, kita diberi ilmu tentang ruh, kecuali hanya sedikit saja. Kata ruh berkaitan dengan manusia juga dalam konteks bermacam-macam. Ada yang hanya dianugerahkan Allah kepada manusia pilihannya, surat 40 ayat 15, yang dipahami sebagai wahyu yang dibawa malaikat Jibril. Ada juga yang dianugerahkan kepada orang-orang mukmin, surat 58 ayat 22, yang dipahami sebagai dukungan dan peneguhan hati atau kekuatan batin. Dan ada juga yang dianugerahkan kepada seluruh manusia, seperti firman Allah yang terjemahannya berbunyi, kemudian kuhembuskan kepadanya dari ruhku. Kemudian selanjutnya berbicara tentang akal manusia. Kata akal secara bahasa berarti tali pengikat atau penghalang. Al-Quran memaknai akal sebagai sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang terjerumus dalam kesalahan atau dosa. Dari konteks ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata akal dapat dipahami antara lain daya untuk memahami dan menggambarkan, surat Al-Ankabut ayat 43, dorongan moral, surat Al-An'am ayat 161, daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Sehingga saudaraku yang berbahagia, bisa kita lihat ya, secara bagian apa yang kita jelaskan tadi, ternyata ya, manusia kita semuanya memiliki yang pertama potensi, fitrah, nafsu, ruh, kolbu, dan akal. Terima kasih saudaraku yang berbahagia. Semoga pemahaman manusia dalam Islam memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.